Perkenalkan, nama saya Surnaida dengan NIM 2236046 semester 7 Sistem Informasi kelas A1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan esai e-commerce. 1. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang? Baik. Tantangan utama dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital. 1. Serangan siber. Ancaman seperti malware, ransomware, dan phishing terus menargetkan data sensitif pelanggan. 2. Kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi privasi seperti GDPR, CCPI. Ketiga, kerentanan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data bisa memiliki kerentanan yang dieksploitasi oleh penyerang. Keempat, kesadaran pelanggan. Nah, kurangnya kesadaran pelanggan tentang praktik keamanan digital bisa meningkatkan risiko kebocoran data. Strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan keamanan data pelanggan tetap terjaga? Nah, strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce. 1. Ekspresi data. Untuk mengekspresi data sensitif baik dalam transit maupun saat disimpan untuk melindungi data dari akses tidak sah. Kedua, autentikasi multifaktor, yaitu seperti MFI. Menerapkan MFI untuk menambahkan lapisan keamanan saat mengakses akun pelanggan. 3. Audit keamanan rutin. Nah, melakukan audit keamanan secara rutin secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Keempat, pelatihan karyawan. Nah, untuk memberi pelatihan reguler kepada karyawan tetap praktek keamanan siber terbaik. Kelima, transparansi dan kontrol pelanggan. Memberikan kontrol kepada pelanggan atas data mereka dan menjelaskan bagaimana data mereka digunakan. Nomor 2, jelaskan tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi perusahaan e-commerce saat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen. Nah, tantangan privasi dan keamanan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data konsumen. 1. Kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku. 2. Keamanan data. Melindungi data dari akses tidak sah dan kebocoran data. Ketiga, konsep dan transparansi. Memastikan bahwa konsumen memberikan persetujuan yang jelas dan transparan tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan ini sambil tetap mematuhi standar regulasi yang berlaku. Cara mengatasinya. 1. Kebijakan privasi yang jelas. 2. Manajemen persetujuan. 3. Anonimasi data. 4. Audit dan pemantauan. Kebijakan privasi yang jelas ini yang dimaksud membuat kebijakan privasi yang mudah dipahami dan transparan. Nah, manajemen persetujuan ini mengimplementasikan sistem manajemen persetujuan yang memungkinkan konsumen untuk mengontrol data mereka. Anonimasi data. Nah, apa yang dimaksud dengan anonimasi data? 1. Yaitu menggunakan teknik anonimisasi dan pseudonimisasi untuk melindungi identitas konsumen. 4. Audit dan pemantauan. Apa yang dimaksud dengan audit dan pemantauan? Yaitu melakukan audit reguler dan memantaukan terus-menerus terhadap praktik pengumpulan dan analisis data.
Nah, ketiga, soal yang terakhir, bagaimana teknologi seperti internet, kecerdasan pembuatan AI, dan iCloud computing telah mengubahkan cara data dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce. Berikan contoh konkret dari sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja bisnis. 1. Peran teknologi atau AI atau iCloud computing dalam e-commerce. 1. Teknologi seperti AI dan iCloud computing telah mengubah cara data dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce. 1. Internet of Things memungkinkan pengumpulan data real sampai time dari perangkat yang terhubung seperti sensor dan perangkat pintar untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan optimasi inventaris. 2. Kecerdasan buatan AI digunakan untuk analisis prediktif, personalisasi, dan otomatisasi layanan pelanggan. Contohnya rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku belanja sebelumnya. iCloud Computing ini menyediakan infrastruktur yang skalabel dan fleksibel untuk menyimpankan dan memproses data besar serta memungkinkan akses data dari mana saja. Contoh perubahan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi. 1. Amazon penggunaan AI untuk sistem merekomendasi produk yang sangat canggih yang menganalisis perilaku belanja dan preferensi pelanggan untuk menawarkan produk yang relevan. Mereka juga menggunakan IoT dalam manajemen gudang dengan robot Kiva yang meningkatkan efisiensi operasional iCloud Computing melalui Amazon Web Services AWS memungkinkan skalabilitas dan kendala dalam mengelola data besar dan layanan e-commerce mereka. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Tadi buka dengan salam, segala dengan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.